Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Dr. Wahyu Manuhara Putra, SEAKT MSI, selaku dosen mata kuliah Analitika Big Data. Perkenalkan, saya Vina Zuriatus Syafa'a dengan NIM 2023 0420 272, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengambilan keputusan menggunakan decision tree di Rapid Miner. Untuk cara pertama kita akan menunjukkan ini. Yang pertama adalah blank process. Kemudian kita mencari read Excel. Dan kita pindahkan ke sini. Setelah read Excel kita mencari split data. Kemudian kita pindahkan di bawah sini. Setelah split data kita mencari set row. Udah kita pindahkan di sini. Setelah set row kita mencari decision tree. Kita pindahkan di sebelahnya sini. Setelah decision tree kita mencari apply model. Kita letakkan di bawah sini. Setelah apply model kita mencari performance. Kita letakkan di paling ujung di sini. Untuk yang pertama kita akan memindahkan data dari Excel itu dengan cara menekan read Excel. Kemudian kita mencari data Excel tersebut di file yang kita simpan. Di sini saya menyimpan di file download, kemudian kita masukkan next. Kemudian kita di sini memblok yang mana saja datanya akan kita masukkan. Kemudian kita pencet next. Kemudian di sini kita akan mengganti dengan sesuai yang ada di tabel tersebut. Yang pertama itu ada transparansi. Kemudian ada akuntabilitas. Setelahnya ada responsibility. Kemudian ada independensi. Setelah independensi ada kewajaran. Setelah kewajaran di sini ada fraud. Kemudian pada bagian fraud ini kita akan change role, kemudian kita pilih label. Karena di sini bagian yang akan kita uji. Sudah, dan semua di sini sudah berubah menjadi warna hijau. Terus kemudian kita klik finish. Dan di sini read Excel-nya sudah tidak berbentuk ada tanda kuningnya lagi. Kemudian kita split data, add entry, dengan masukkan 0,7, add entry lagi, masukkan 0,3, kemudian oke. Di sini kita akan menyambungkan modelnya. Yang pertama dari read Excel ke split data, dari split data ke set row, kemudian set row ke decision tree yang di atas, kemudian split data ke apply model yang di bawah ini, terus decision tree yang ke apply model yang pertama, terus apply model yang pertama ke performance, terus yang performance pertama ke result yang pertama, terus yang performance kedua tuh ke result yang kedua, terus yang apply model ini ke result yang ketiga. Di sini menunjukkan bahwa model kita sudah jadi.
Dan langkah selanjutnya kita akan melihat pengambilan keputusan dengan cara melihat dari information gain. Pertama kita pencet decision tree-nya, terus kita mengubahnya menjadi information gain, terus maksimal depth-nya kita ganti menjadi 5, kemudian eh, mengklik apply pruning dan apply pre-pruning, kemudian kita pencet yang tanda biru ini. Nah, di sini sudah muncul gambar decision tree-nya. Di sini kita melihat bahwa akuntabilitas itu merupakan eh, informasi gain yang paling tinggi. Dan di sini kita melihat jika nilainya itu lebih dari 11,5 berarti itu keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh independensi, dan jika nilainya kurang dari 11,5 berarti keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat kewajaran. Kemudian di sini kita melihat independensinya itu jika lebih dari 16,5 berarti lanjut ke keputusan selanjutnya dengan tingkat kewajaran. Jika kurang dari 16,5 berarti keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat independensi. Kemudian untuk yang kewajaran di sini itu jika nilainya itu lebih dari 12,5 berarti itu kemungkinan besar terjadi fraud. Jika kurang dari 12,5 berarti tingkat keputusan selanjutnya itu dipengaruhi oleh kewajaran. Terus jika kewajaran itu nilainya lebih besar dari 12,5 berarti dia tuh masih tetap wajar. Tapi kalau misalnya kurang dari 12,5 berarti dia tuh kemungkinan besar terjadi fraud. Terus jika nilai kewajaran itu lebih besar dari 13,5 berarti itu terjadi fraud. Jika kurang dari 13,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Kemudian independensinya itu jika besar dari 15,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika kurang dari 15,5 berarti itu dia lanjut ke akutabilitas. Jika di akutabilitas itu nilainya tuh lebih besar dari 12,5 berarti kemungkinan besar tidak terjadi fraud, dan jika akutabilitasnya itu kurang dari 12,5 berarti itu terjadi fraud. Kemudian di sini independensi, jika independensinya itu lebih dari 19,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika independensinya itu kurang dari 19,5 berarti itu terjadi fraud. Kemudian kita melihat dari performance faktornya. Di sini akurasinya itu sebesar 61,76%, yang dimana yang diprediksi tidak terjadi fraud itu pada kenyataannya tidak terjadi ialah sebanyak 24, yang prediksinya itu tidak terjadi fraud tapi kenyataannya terjadi fraud itu sebanyak 23, dan kelas precisionnya itu sebesar 51,06%. Kemudian pada prediksi terjadi fraud, kenyataannya tidak itu sebanyak 16, kemudian pada prediksinya terjadi fraud dan kenyataannya terjadi fraud adalah 39. Nah, dan kelas precisionnya sebesar 70,91%. Kemudian di sini kita akan kembali ke model kita, dan kita di sini tanpa klik apply pruning dan apply pre-pruning. Setelah itu kita pencet yang tanda biru ini. Nah, di sini sudah menampilkan decision tree-nya dari model yang tanpa kita gunakan apply pruning dan apply pre-pruning. Di sini menunjukkan akuntabilitas tetap menjadi informasi gain yang paling tertinggi. Jika itu nilainya lebih besar dari 11,5 berarti itu independen, berarti keputusan selanjutnya itu dipengaruhi oleh independensi. Jika kurang dari 11,5 berarti itu keputusan selanjutnya itu dipengaruhi oleh akuntabilitas. Jika nilainya itu lebih besar dari 16,5 maka keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh kewajaran, dan jika kurang dari 16,5 berarti itu dipengaruhi oleh independensi. Jika nilainya itu lebih besar dari 12,5 berarti itu tetap kewajaran. Terus kalau yang kurang dari 12,5 itu di akuntabilitas. Nah, jika nilainya itu lebih besar dari 13,5 itu berarti dia terjadi fraud. Jika kurang dari 13,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika nilainya lebih besar dari 12,5 itu berarti terjadi fraud. Jika kurang dari 12,5 berarti juga terjadi fraud dan lebih dominan terjadi fraud. Terus juga jika nilainya itu lebih besar dari 15,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika kecil dari 15,5 tidak terjadi fraud. Dan kemudian jika ini
lebih besar 12,5 itu tidak terjadi fraud, dan jika kurang dari 12,5 juga tidak terjadi fraud. Kemudian di sini kita melihat jika nilainya itu kewajaran. Di sini akutabilitas itu jika nilainya itu lebih dari 6,5 berarti itu kewajaran, tapi kalau kurang dari 0,5 berarti tidak terjadi fraud. Nah, jika nilai kewajarannya itu 12,5, lebih dari 12,5 berarti itu di kewajaran, dan jika nilainya itu lebih besar dari 14,5 berarti terjadi fraud, jika kurang dari 14,5 itu terjadi fraud. Jika nilainya itu kurang dari 12,5 berarti tetap di tingkat kewajaran. Jika lebih besar dari 9,5 berarti itu terjadi fraud. Jika kurang dari 9,5 berarti terjadi fraud. Di sini nilai akurasinya itu sebesar 60,78%, yang dimana yang diprediksi tidak terjadi fraud itu, tapi kenyataannya tidak terjadi ialah sebanyak 24, dan yang prediksi tidak dinyatakan fraud, tapi kenyataannya fraud itu sebesar 24, yang dimana itu kelas precision itu sebesar 50%. Dan di sini yang diprediksi terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak sebanyak 16, tapi sedangkan yang diprediksikan terjadi fraud tapi kenyataannya ya itu sebanyak 38, yang kelas precisionnya sebanyak 70,37%. Kemudian kita kembali pada model ini, kemudian kita mengganti kriterianya menjadi Gini Index dengan memencet apply pruning dan apply pre-pruning. Kemudian kita pencet tanda biru ini. Nah, di sini menampilkan bentuk dari decision tree dengan menggunakan Gini index. Jadi di sini Gini index yang tertinggi itu dengan menggunakan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu jika nilainya tuh lebih dari 11,5 berarti itu dia keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat independensi. Jika kurang dari 11,5 berarti keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh kewajaran. Jika nilai independensinya itu lebih dari 16,5 berarti itu keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh kewajaran. Jika kurang dari 16,5 berarti tetap di independensi. Jika kewajaran itu nilainya lebih besar dari 12,5 berarti tetap di kewajaran. Nah, kalau misalnya kurang dari 12,5 berarti itu terjadi fraud. Jika kewajaran itu nilainya lebih dari 13,5 berarti terjadi fraud. Jika di bawah 13,5 berarti tidak terjadi fraud. Kemudian jika independensinya itu lebih dari 15,5 berarti itu tidak terjadi fraud, tapi jika kurang dari 12,5 berarti tetap di akutabilitas, tapi kita lihat lagi jika nilainya itu lebih besar dari 12,5 berarti itu tidak terjadi fraud, jika kurang dari 12,5 berarti itu terjadi fraud. Kemudian kita lihat di sebelah sini dari tingkat kewajaran, jika nilainya itu lebih dari 12,5 berarti itu terjadi fraud, jika kurang dari 12,5 berarti itu tingkat keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh independensi. Nah, jika nilainya itu lebih dari 19,5 berarti itu tidak terjadi fraud, tapi kalau misalnya nilainya kurang dari 19,5 berarti itu terjadi fraud. Kemudian kita melihat pada performance factor-nya. Di sini akurasinya sebesar 61,76%, yang dimana yang diprediksikan tidak terjadi fraud ternyata tidak terjadi fraud sebanyak 24, dan yang terjadi fraud sebanyak 23 kenyataannya, dan kelas precisionnya sebesar 51,06%. Kemudian yang diprediksikan terjadi fraud tapi kenyataannya tidak terjadi itu sebesar 16, dan kenyataan yang terjadi itu sebesar 39, di mana kelas precisionnya itu sebesar 70,91%. Kemudian kita kembali pada desain ini dengan kita tidak menggunakan apply pruning dan apply pre-pruning. Kemudian kita pencet tanda biru ini. Nah, di sini menampilkan bentuknya sama seperti dengan yang information gain yang pertama tadi dengan menggunakan apply pruning dan pre-pruning. Di sini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tetap menjadi poin pertama, kemudian dilihat dari jika nilainya lebih dari 11,5 berarti tingkat keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh independensi, jika kurang dari 11,5 berarti dari akuntabilitas. Jika lebih besar dari 16,5 berarti tetap
berarti keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat kewajaran. Jika kurang dari 16,5 berarti tetap di independensi. Jika kewajarannya itu lebih dari 12,5 tetap di kewajaran, tapi kalau misalnya kurang tuh di akuntabilitas. Dan di sini jika kurang dari 13,5 berarti terjadi fraud, jika kurang berarti tidak terjadi fraud. Di sini jika lebih dari 12,5 berarti terjadi fraud, jika kurang dari 12,5 tidak terjadi fraud. Terus di sini independensinya itu kita lihat jika lebih dari 15,5 berarti itu ke tingkat transparansi. Kemudian jika kurang dari 15,5 berarti di akuntabilitas. Jika lebih dari 15,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika kurang dari 15,5 berarti tidak terjadi fraud. Jika akuntabilitasnya itu lebih dari 12,5 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika kurang dari 12,5 berarti terjadi fraud. Jika kewajarannya itu nilainya itu lebih dari 12,5 berarti itu kembali ke tingkat kewajaran. Terus jika kurang dari 12,5 berarti itu tingkat independensi. Di sini tuh jika di sini yang pertama nih tadi belum dijelaskan, di sini tuh kalau misalnya kurang dari 6,5 berarti tidak terjadi fraud. Terus di sini tuh kalau misalnya lebih dari 14,5 berarti terjadi fraud. Di sini tuh kalau kurang dari 14,5 juga terjadi fraud. Kemudian di independensi ini jika lebih dari 19,5 berarti tidak terjadi fraud. Kalau kurang dari 19,5 terjadi fraud. Kemudian kita melihat dari performance vektornya. Di sini akurasinya tuh sebesar 60,78%, yang dimana yang diprediksikan tidak terjadi fraud itu yang diprediksikan tidak terjadi fraud tapi kenyataannya tidak terjadi sebesar 24, kemudian yang prediksinya tidak terjadi fraud tapi kenyataannya iya sebenarnya 24, berarti class precision-nya 50%. Kemudian yang diprediksikan terjadi fraud tapi kenyataannya tidak sebanyak 16, kemudian yang diprediksikan terjadi fraud tapi kenyataannya iya sebanyak 38, class precision-nya 70,37%. Kemudian kita kembali lagi ke desain. Di sini kita mengganti dengan gain ratio. Dengan memencet apply pruning dan apply pre-pruning. Kemudian kita pencet tanda biru ini. Nah, di sini gain ratio yang paling pertama itu adalah kewajaran. Nah, jika nilai kewajarannya itu lebih dari 9,5, berarti dia tingkat keputusannya itu berdasarkan independensi. Jika kurang dari 9,5 berarti itu terjadi fraud. Jika independensinya itu lebih dari 12,5 berarti itu dia masih di independensi, tapi jika kurang dari 12,5 berarti itu dia terjadi fraud. Nah, jika nilainya itu lebih dari 15,5 itu tingkat keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh responsibility. Jika kurang dari 15,5 berarti dia tingkat keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh transparansi. Jika nilai responsibility-nya itu lebih dari 7,5 berarti dia terjadi fraud. Jika kurang dari 7,5 tidak terjadi fraud. Untuk transparansi jika nilainya lebih dari 15,5 maka itu terjadi fraud. Jika kurang dari 15,5 maka itu tidak terjadi fraud. Untuk performance vektornya, yang diprediksikan tidak terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak, itu sebanyak 1. Yang diprediksikan tidak terjadi fraud, kenyataannya iya, itu sebanyak 4. Class precision-nya sebesar 20%. Kemudian yang diprediksikan ya, terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak, sebanyak 39. Yang diprediksikan ya, terjadi fraud, tapi ya kenyataannya terjadi fraud sebanyak 58. Class precision-nya 59,79%, yang di sini akurasinya sebesar 57,84%. Kemudian kita kembali ke desain. Di sini kita tanpa memencet apply pruning dan apply pre-pruning. Di sini kita pencet tanda biru lagi. Nah, di sini menunjukkan yang pertama, gain ratio yang pertama itu akuntabilitas. Nah, jika akuntabilitas nilainya lebih dari 6,5 berarti di sini lanjut ke responsibility. Jika kurang dari 6,5 berarti tidak terjadi fraud. Jika responsibility-nya itu bernilai 6 berarti lanjut ke
tingkat kewajaran. Jika di sini lebih dari 6 berarti lanjut ke tingkat kewajaran, jika kurang dari 6 berarti itu tidak terjadi fraud. Jika di tingkat kewajaran nilainya itu lebih dari 9,5 berarti lanjut ke independensi, jika kurang dari 9,5 berarti terjadi fraud. Jika nilai independensinya itu lebih dari 12,5 berarti itu terjadi fraud, jika kurang dari 12,5 berarti terjadi fraud. Untuk performance faktornya di sini akurasinya sebesar 59,80%, yang dimana yang diprediksikan tidak terjadi fraud itu yang diprediksikan tidak terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak terjadi sebanyak 0 dan kenyataannya yang terjadi itu yang diprediksikan tidak terjadi fraud itu, tapi kenyataannya tidak itu 0. Yang diprediksikan tidak terjadi fraud, tapi kenyataannya iya itu sebanyak 1. Class precision-nya tuh 0,0%. Yang diprediksikan terjadi fraud, tapi kenyataannya tidak itu sebanyak 60. Yang diprediksikan terjadi fraud, tapi kenyataannya iya itu sebanyak 61. Class precision-nya 60,40%. Berikut adalah hasil dari penjelasan saya mengenai pengambilan keputusan melalui decision tree menggunakan rapid manner. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.